begoders dan dongolers ini, termasuk si tante kaing-kaing nama, kemana sih? Umur 13 tahun sampai 29 tahun kok nggak dicatat di dalam Alkitab? Kenapa kok ditutup-tutupin kalau Yesus menikah? Gitu Ya, karena ladies first saja dia Pak, menikah. ladies first saja. Silakan ladies first, Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Iya, kalau saya sih komentarnya ya shalom. Jadi sebenarnya ini kan sudah materi lama ya Pak, kemana Yesus gitu ya ketika usia 13 sampai 30 tahun seperti itu. Nah, sebenarnya sudah dibahas berkali-kali oleh saya banyak ya membahas hal ini, Bu Rita Wahyu, mungkin Pak Bambang Drusyono juga. Ya, tetapi memang mereka terus mencari celah nih kayaknya ya, karena mereka seakan-akan sudah kejang-kejang, mereka sudah terguncang karena dibuka terus ya kemustahilan agama, kitab dan Tuhannya juga nabinya. Ya, jadi mereka membuat cerita yang menyimpang gitu ya, Yesus, terutama tentang Yesus menikah. Saya nggak tahu kenapa mereka selalu memaksakan Yesus menikah, padahal itu tidak ada di dalam kitab-kitab yang sahih mereka ya. Tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Quran Yesus menikah, tapi mereka mengarang-arang cerita-cerita seperti ini. Jadi saya rasa sih penjelasan Pak Lidar yang panjang lebar sudah cukup menjawab. Kita hanya fokus aja sama teman-teman yang memang punya nalar yang cukup sehat untuk mencerna informasi yang disampaikan, apakah informasi dari pihak RT 6, apakah dari apologis Kristen lah yang lebih masuk akal penjelasannya. Sudah cukup jelas saya rasa Pak, nggak perlu kita tanggapin lebih detail lagi. Oke, baik, terima kasih. Oke, tadi saya sudah jelaskan kan, Bu Sofi juga sudah mengatakan ini materi lama. Tetapi karena mereka sudah terguncang, mereka sudah runtuh iman mereka, rapuh iman mereka, maka mereka harus mencari jelah. Bahkan lubang tikus pun akan mereka masuki, Bu. Nah, salah satunya ini melalui penipu dan pembual ini, sang Khairul Makriin, tante kaing nama. Kita dengar dia bercerita apa. Kita dengarkan. Gitu. Nanti kalau saya ngomong dibilang cocokologi. Cocokologi dari mana? Orang gua baca kok. Antara umur 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tahun seorang laki-laki yang dipersiapkan untuk jadi rabai, dia kemana? Setelah aliyah regalim, dia ada namanya jenjang waktu Rabbi V. Talmid. Evangelis tolong artiin tuh. Rabbi V. Talmid artinya apa? Talmidim. Rabbi V. Talmidim. Talmid itu kaing nama, itu murid. Orang gila juga tahu. Talmidim itu murid. Begitu tante kaing nama. Siswa. Open cam dong. Iya. Halo. Iya. Ini Ustadz Kenama dan Evangelis feedback. Tar. Ternyata harus pakai ini. Ya. Yang untuk Tar. Harus. Oh, jelas. Tes 1 2. Oke. Ya, oke, jelas. Iya. Ini nggak kegema nih, bagus, nggak ada echo, bagus. ada space waktu evangelis di dalam jenjang waktu pola persiapan seorang anak laki-laki muda
yang sudah pasti jadi rabai. Yesus itu tidak bisa dibilang dia ada di rumah bantu orang tuanya Joseph potong-potong kayu karena orang tuanya tukang kayu, tektok. Ya, kembali dia menipu. Karena waktu bar mitzvah Yusuf atau Yosef sudah meninggal. Jadi dia karang cerita di sini untuk supaya nyambung dengan otak tikusnya, supaya nyambung bahwa Yesus nanti bisa pergi keluar dari Yerusalem. Kita dengar rangkaian cerita dia. Bapaknya bukan tukang kayu. Aduh, salah orang Kristen. Joseph itu bukan tukang kayu. Gimana? Dia orang kaya. Dia itu tekton. Tekton itu apa? Insinyur number one orang yang untuk pembangunan, bikin skema, bikin rencana pembangunan dan perbaikan perawatan PK Kodes di Yerusalem. Tekton namanya. Wah, gimana dia dibilang tukang kayu, menghina amat. Orang Islam gak ada yang menghina Joseph. Orang Islam memuliakan Joseph. Apa? Tekton dia, kaya dia. Nah, ada istilahnya begini untuk persiapan rabai, evangelis. Bentar, Pak Kalidara. Rabi. Ya, ya. Orang Islam memuliakan Yusuf. Saya tanya, di mana Yusuf di dalam Quran dan hadis? Nanti kita bahas. Isa, wahai Ibu Sofia. Betul, Bu. Yusuf itu loh, Bu. Yusuf Mansur, Bu. Yusuf. Ya, dia bilang orang Sekarang Islam memuliakan Yusuf. Saya tanya, di mana Yusuf di dalam Quran? Iya, Bu. Jadi ini kan tukang obat sedang mempertontonkan kebodohan mereka. Makanya kita ini justru mendorong dia untuk terus kau tipu saja umatmu. Kau tipu daya umatmu supaya umatmu lebih tambah pinter untuk menipu. Kan gitu. Kita dengerin lagi. Nanti kita akan bahas. Talmidim. Apa itu? Rabi itu guru. Kalau Talmidim itu siswa-siswa. Kalau satu orang Talmid. Kalau Talmud itu pelajaran. Syukran. Nah, syukran. Sudah. Dikoreksi sama Nah, di timonnya. masa ini hilang Yesus. Padahal dia dari Beit Midrash, dia harus masuk ke wilayah itu apa? Rabi Betalmidim. Jadi dia dituntun. Nggak ada namanya Rabi Betalmidim. Nggak pernah ada. Cari Sam. Ini adalah hanya karangan. Mereka kan lagi main dagelan ini. Nggak ada satupun tulisan bukti apapun yang mereka bisa tunjukkan. Inilah kalau para penipu kan seperti ini. Kita lihat. Seperti tutor, satu orang tutor, lecture yang tempel dia terus sampai usia persiapan untuk kupah. Apa itu kupah? Pernikahan. Nah, kan tujuannya. Jelaskan penipu ini. Tujuannya untuk menggiring membawa Yesus pernikahan. Jelas ya? Oke. Jadi kita lihat Talmidim itu apa setelah ini. Nanti benar Moreh ya. Nah, jadi pas-pasin untuk ngepas-pasin otak tikus mereka bahwa Yesus menikah. Kita sih nggak marah, kita sih nggak ini karena kalian semua cuma penipu, nggak ada kecuali kaum kalian yang percaya tipuan kalian karena tukang tipu ditipu rajanya penipu, gitu ya. Kita lihat nanti. Udah lalu Ustadz evangelisme suka bawa-bawa kalau saya dimaki-maki orang lagi. Ya, jadi dari Beit Midrash
Aliyah Regalim, Rabi Vetalmidin masuk untuk persiapan kupah. Karena Rabi nggak bisa jadi Rabi kalau dia nggak kupah. Oke, kita bahas ini ya. Oke, sebelum membahas ini ada yang mau tanggapi? Ini seru, paling boleh saya, Pak? enak. Silakan. Dari awal itu ya, pola-pola yang dibuat si kayak nama itu cocokmologi, semua cocok sana, cocok sini. Jadi tidak ada yang berdasar sama sekali ya. Contoh tadi kan dia pakai Bet Hakodes salah satunya. Dia mungkin ambil kata Ruah Hakodes. Hakodes artinya kudus. Padahal kudus itu bisa di kata dasarnya kados. Gitu. Dia sama sekali tidak ngerti tentang itu. Kenapa bisa berubah menjadi Hakodes, Ruah Hakodes, dan kenapa bisa jadi Bet Hakmikdas itu. Itu yang sekarang mereka klaim jadi Baitul Maqdis itu Pak Lidera. Jadi banyak sekali dari yang dia paparkan itu jauh melenceng dan seenak perutnya sendiri. Tipu semua. Semaunya dia, Pak. Iya. Tapi tadi dia bilang nggak bilang Hakodes tapi Hakodes, Pak. Hakodes. Beda ya, dengan Hakodesnya beda. Terus kemudian ya memang penyimpangan dari penjelasan itu jelas terlihat sekali bahwa tahapan-tahapan itu dilaluinya dengan lompat-lompat ya. Kemudian apa namanya, dalam historical bangsa Yahudi sendiri tidak seperti itu. Yang sangat parah itu ya, kenapa mereka nggak mau belajar kepada kita gitu loh, nggak mau bertanya gitu loh, hanya terima gelundung aja. Dan ini pembahasan ini tadi juga sudah disampaikan, ini kan sudah bahasan lama ya, dari tahun lalu itu saya sudah 3 kali kalau nggak salah ya mendengar ini ya, pembahasan tentang Lost Year of Jesus ini ya, atau tahun-tahun yang belum terungkap lah, tidak disampaikan lah istilahnya, itu sudah jelas sekali sebenarnya. Tapi ya itulah, kita perlu menjawab saja apa yang mereka selewengkan dan kita sajikan data dengan baik ya, tentunya supaya MUI memanggil Bu Rita Wacuyu atau Pak Bambang atau banyak sekali ya para apologet kita ya yang sudah ini, mungkin Pak Deki Ngadas dan seterusnya, supaya muka marwah dari umat Islam itu tidak rusak karena orang-orang yang gombal-gambul seperti ini gitu loh. Malulah terhadap era yang sudah terbuka ini. MUI harusnya memanggil, ini kok kamu menceritakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan, dan itu menjerumuskan umat mereka sendiri. Umat yang sudah nggak ngerti apa-apa tambah dibodoh-bodohin gitu loh. Harusnya MUI dengan sigap gitu loh, untuk apa ya, kita sih nggak takut ya mereka mau cerita tentang apa, tentang Yesus menikah, tentang itu nggak takut, karena memang kenyataannya tidak ada seperti itu. Mereka hanya berasumsi dan menggunakan kitab-kitab sampah, kitab-kitab yang tidak memiliki legitimasi dengan baik secara akademis maupun historical. Maka ya saya sangat sayang sekali ya terhadap ini ya, para tokoh-tokoh mereka sendiri ya, karena memang itu sebuah penipuan, sebuah kebohongan yang disampaikan berulang-ulang dan malah mendapat apa namanya penghargaan. Ini memalukan lah di era yang semakin terbuka sekarang ini. Terima kasih. Baik, oke ya. Tambahin ya, sedikit Silakan. Karena mereka memang dasarnya kan dari penipuan, jadi ya dibangun dengan penipuan. Ya, itu intinya sebenarnya di situ. Jadi berdasarkan data atau apapun, dan bahkan yang disampaikan pun kain-kain ini nggak paham sekali ya. Jadi benar-benar nggak paham. Nah, jadi yang menjadi persoalannya ya seperti yang dikatakan Pak Lidara tadi. Jadi para penipu ditipu oleh maha penipu seperti itu. Jadi mereka memang semuanya dibangun dari kebohongan ya, makanya dasarnya kebohongan ya dibangun dengan kebohongan. Karena ada istilah seseorang tuh kalau sudah bohong ya, untuk menutupi kebohongan harus dengan kebohongan seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya Pak Lidara. Saya memberkati. Ya, memang mereka akan mati-matian
dengan tipu daya, dengan fitnah, dengan apa sekalapun untuk menjadikan Yesus bukan Tuhan, bahkan sama dengan nabinya. Ya, jadi mereka mau mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Apabila Yesus memang benar-benar Tuhan dan mereka akui Tuhan mereka masuk kotak, nabi mereka nggak ada kerjaan, beralih profesi, bukan nabi. Kalau Yesus Tuhan, jadi mereka akan mati-matian sampai kiamat untuk mengatakan dan membuat dan memfitnah dan melakukan segala upaya tipu muslihat supaya Yesus bukan Tuhan. Itu saja tujuannya. Oke. Tambahan dikit Pak Lidara. Ya. Seharusnya Kain Nama itu mengajarkan bagaimana menuduri 9 wanita dalam satu malam itu. Itu harusnya gini, dia kan katanya pinter cari data, pinter cari bukti. Dia harusnya cari bukti yang tulisan Rabbi Reuven Firestone bahwa Al-Qur'annya ditulis oleh 10 rabi. Itu yang dia sendiri nggak ngerti alif lam mim artinya apa. Itu mestinya. Itu baru pintar. Mestinya yang Rabi Reuven Firestone katakan bahwa Al-Qur'an ditulis oleh 10 orang rabi dengan kode-kode alif lam mim, alif lam ra, segala macam. Itu harusnya mereka cari tahu, terutama Kain Nama ini. Wih, bener nggak ya? Kok Quran gua ditulis sama rabi, 10 rabi lagi, ada kodenya. Kodenya alif lam mim. Di dalam bahasa Ibraninya alef lam met mem. Dan ketika kita tanya sama mereka, mereka cuman bisa jawab, hanya Allah yang tahu. Harusnya mereka cari itu, cari Yesus kawin, cari itu nggak akan ketemu. Kain Nama nggak akan ada sampai kiamat. Sampai gigimu ompong, sampai kamu makan seng makan juga nggak akan ketemu. Ya, jadi itu tujuannya mereka. Ya, jadi mereka hanya bertujuan itu. Kenapa mereka tidak meneliti? Mereka tidak kritis terhadap sejarah agama mereka sendiri. Tapi mereka cari-cari untuk menjatuhkan agama orang yang sebenarnya itu adalah usaha yang sama saja menjaring angin, yang sama saja dia menaruh kotoran di mukanya sendiri. Ya, oke. Kita lanjut ya. Tadi dia katakan seperti itu. Sekarang kita buka, ya. Ada yang mau? Nah, ini mau nanya nih Pak Lidara. Arti Ya. Alif lam mim itu sebenarnya apa artinya itu Pak? Dalam bahasa Ibrani itu kalau memang itu kode, itu pasti ada artinya Pak. Iya, yang bisa mengartikan yang rabi itu Pak, kita juga nggak tahu. Tilam, lam itu tilam kali. Hanya Allah yang tahu, Pak. Yang tahu yang penulis itu Pak, yang tahu artinya kode itu. Berarti Tuhan. awalnya rabi itu ya Pak ya? Iya. Yakin saya Tuhannya Kain Nama juga ketika ditanya alif lam mim nggak akan bisa jawab apa artinya, nggak akan bisa jawab. Taruhan sama saya. Pak Lidara, coba tanya pada sapi Pak Lidara.
Coba mungkin sapi lebih tahu. Nah, itu sapinya Pak. Karena saya juga baru dapat kabar dari Israel telah lahir sapi berwarna merah. Itu sapi yang mana Pak? Sapi A, sapi B, atau sapi itu nggak I, tahu. Nggak tahu. Makanya Rabi itu menulis dengan sapi. Terus sapi itu kok bisa jadi judul kitabnya, itu yang aneh. Menarik. Yang aneh yang menarik. Iya ya. Tidak aneh, tidak menarik. Iya betul. Saya tambah sedikit Pak Lidara. Iya. Oke. Sebenarnya kita memang harus berterima kasih ya kepada Kainama ini ya, makhluk Kainama ini ya. Kenapa kita harus berterima kasih? Pertama ya, kita berhasil membongkar penipuan yang dia lakukan. Ya, terbukti tadi kan sudah terbukti bahwa dia ini adalah penipu ya, kepada umat yang suka menipu. Jadi saling tipu menipu. Iya. Gitu. Betul. Jadi sudah ketahuan itu. Jadi saling membodohi. Bahkan petinggi dia sendiri pun kena tipu. Ya kan? Nah, artinya petingginya itu suka dengan tipu-tipu. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itulah yang harus kita terima kasih. Yang kedua, dengan kelakuannya seperti ini, ya, kita mempunyai bahan untuk memberitakan Injil, Artinya apa yang mereka tuduhkan itu kita counter. Iya. Kita counter dengan cara yang baik, dengan menunjukkan data-data seperti Pak Lidara ini kan, menunjukkan data. Nah, sehingga kebenaran Injil itu dikabarkan. Itu kesempatan kita. Kalau tidak ya kita kan susah Pak Lidara. Nanti dibilang kristenisasi lah ya. Lainnya mereka mau di bis, mau di jalan itu hak mereka, mau di lapangan. Tapi kita ini kan terbatas. Nah, ini merupakan suatu kesempatan. Tuhan kita luar biasa ini memanfaatkan kebodohan mereka ya sebagai berkat bagi kita ya. Artinya dari kutuk itu menjadi berkat gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa ini. Nah, yang ketiga kita juga dapat mengcounter sekaligus membongkar ajaran mereka. Nah, ya kan? Ajaran mereka kita bongkar. Jadi, yang keempat, saya katakan kalau ada dari Muslim yang marah-marah, jangan marah kepada kami dong. Ini semua gara-gara makhluk Kainama. Dan ya kan? internet. Nah, salahkan dia dong, salahkan Kainama dong. Kalau Kainama tidak begitu, kami kan tidak mengcounter, kami kan tidak membongkar. Ternyata setelah kita perbandingkan, wah jauh sekali kan begitu. Nah, kalau mau marah itu ya makhluk Kainama dan konco-konconya itu. Gara-gara mereka itulah kalian dipermalukan. Kan begitu. Jadi kalian malu itu bukan akibat kami. Akibat kebodohan, pembodohan itu. Nah, saya setuju tadi ya, kata Pak Slamet tadi ya. Mereka lebih setuju hoax. Memang betul, mereka lebih percaya pada ajaran yang wow gitu loh, diwaw-wawkan gitu ya, seperti Injil diturunkan ke Isa sejak bayi gitu ya. Nah, mereka lebih percaya dengan apa ya, dengan hal-hal demikian. Dongeng. Itu kan itu kan terbukti. Mordecai. Apa kata Pak Slamet tadi sama Abu Subi tadi ya? Terbukti itu mereka lebih suka dengan hal-hal yang demikian. Makanya tidak heran Kainama tahu selera mereka seperti itu. Kainama masuk supaya dagangannya laris. Dengan dongeng. Kan marketing. Ya, dengan dongeng dan kain-kainnya. Bagus dia. Iya, jadi 600 tahun yang dari tahun 600 yang lalu ya, abad ke-6 itu sudah ada sampai sekarang itu. Hobi mereka seperti itu. Teknik marketingnya dia masuk dengan cara itu, laku, ya kan? Dengan menjual kebodohan, jadi bodoh itu laku. Pak Mordecai, kenapa jujur amat sih? Kenapa jujur amat? Janganlah, biar kita bisa ada bahan untuk ini, itu aduh. Nanti kalau kita repot kita. Oleh karena itulah, maka diperlukan servis otak. Nah, begitu.
Demikian Pak Lidara, terima kasih. Luar biasa. Wahai Mordekai. Wahai Mordekai. Aku Pak Lidara. Ya. Dari Mordekai. Ya, silakan. Jadi itu gara-gara videonya si siapa nama itu Mongol yang sudah lama itu, dia kan bicara waktu dia masih di gereja setan. Iya. Dia bicarakan itu bahwa dia itu membandingkan Yesus dengan Muhammad. Iya. Nah, si Mongol ini lebih arah sasarannya itu kepada Yesus Kristus. Begitu loh. Tapi mereka Jadi sekarang mereka menggoreng-goreng kain-kain nama ini siapa-siapa lagi itu semua menggoreng-goreng. Bener Pak. Itu mereka 2016 apa 17 Pak King? Lupa saya. Enggak, gini teman-teman. Justru setelah saya amati mereka itu ya maklum lah karena otaknya otak tikus. Justru di situ tersembunyi bahwa si Mongol ini sedang mengkritisi atau ini kan ya apa sih ya ya kalau dibilangkan menghina ya tidak, tapi mengkritisi Muhammad. Nggak sadar mereka nggak sadar, justru mereka ambil dari sisi Yesusnya. Itulah kebodohan dan kedunguan mereka ya. Jadi jelas ya. Oke, kita makanya kalau mau cari duit Pak Lidara dan teman-teman, jangan nipu. Kalau kita mau cari duit banyak, kita pindah seberang sebentar saja 2 bulan gitu loh. Kita bilang kita mualaf. Dapat tuh miliaran tuh. Marketing. Pak David. Miliaran tuh, dapat miliaran tuh, ya kan? Pak King David kan punya ilmu marketing kan? Pak David. Pak King David punya ilmu marketing kan? Punya masalahnya itu Pak King David. Pak King David. Ilmu kudu lari. Jadi kalau ilmu marketing gitu itu ya, ilmu marketing itu dia masarkan barang kan dia survei dulu. Minat masyarakat itu apa? Ya kan, sehingga daya belinya terjangkau gitu ya. Nah, ternyata dia survei itu kayak nama ini. Dari di surveinya itu. Oh, ternyata umatnya ini doyan kepada produk hoax. Gitu ya. Iya, produk pembodohan. Nah, sehingga dia jual itu. Nah, dia laku gitu kan. Itu hebatnya kayak nama, hebat kayak nama. Kan dia paling terhebat di dunia. Kalau SWT sendiri demen bercerita. Iya. Dan juga kan yang diikuti jadi dia mengikuti menipu ini ya, dia mengikuti yang dia ikuti. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, makanya dia jadi penipu, penipu daya. Betul. Kita lihat aja Pak Lidara ya, Candi Borobudur abad ke-8, sekitar abad ke-8 itu masih ada loh bangunannya. Tidak sedahsyat apa yang dikatakan di sana. Ya, tembok Zulkarnain yang luar biasa. Mana barangnya? Kok mereka percaya gitu loh? Nah, ini kan udah buktikan, aduh. Luar biasa cerita dongeng. Oke, dongeng mereka percaya. Oke, kita selesaikan dulu ya. Oke ya, kita selesaikan dulu sedikit lagi. Dia mengatakan Rabi dipersiapkan Yesus sebagai Rabi, dan Rabi wajib menikah. Bener kan tadi kata bacot si kaing nama ini kan? Kita lihat. Iya betul. Kita lihat faktanya. Apakah Rabi wajib menikah? Kita bicara pakai data, bukan kayak dia, kayak tukang obat cuma cuap-cuap. Kita lihat, apakah seorang rabi atau guru wajib menikah? Seperti yang akan dijawab oleh seorang rabi yang baik, iya dan tidak. Mitzvah pertama dalam Taurat adalah berbuah dan berkembang biak.
Yang dipahami berarti bahwa seorang pria harus menikah dan mempunyai anak jika memungkinkan. Ini kata kuncinya, jika memungkinkan. Ya. Ini Rabi loh yang mengatakan. Pertama. Kedua, dianggap sangat penting. Ini pertama. Ini kedua. Ini ketiga. Yang dipahami berarti pria harus menikah dan memiliki anak jika memungkinkan. Sama saja ya, membunuh jika terpaksa. Makan babi tidak haram jika terpaksa. Kan begitu? Ya kan? Jadi jika memungkinkan. Ini dianggap sangat penting sehingga seseorang diizinkan untuk menjual gulungan Taurat yang biasanya dilarang. Jika itu adalah satu-satunya cara yang dengannya seseorang dapat menikah. Bahkan kalau nggak punya uang, dia bisa jual gulungan Taurat untuk biaya menikah. Dalam hal ini seorang rabi tidak berbeda dengan pria Yahudi lainnya. Tetapi apakah ada keharusan khusus bagi para rabi untuk menikah? Apa itu rabi? Kata rabi berarti guru, yang dalam bahasa Ibrani pada zaman Talmud. Gelar ini diperuntukkan bagi orang yang memiliki tahbisan rabi khusus. Secara sejarah singkat penahbisan rabbinik. Namun dewasa ini, kata ini digunakan dengan sangat longgar dan dapat merujuk pada seorang pemimpin jemaat. Seseorang yang telah mencapai tingkat pengetahuan Taurat tertentu atau seorang guru Yudaisme. Tidak ada persyaratan teknis bagi seorang rabi, baik dalam penggunaan kata klasik maupun kontemporer untuk menikah. Namun, jika dia diangkat ke Sanhedrin, pengadilan tinggi Yahudi di Yerusalem, itu akan diperlukan. Karena untuk seorang hakim di Sanhedrin, dia harus menikah. Karena akan dilihat dia untuk mengadili orang, apakah dia sudah cukup baik membina atau mengepalai rumah tangganya sendiri sebelum dia mengadili orang. Selain itu, ada tugas kerabian tertentu yang harus dinikahinya. Bahkan dalam generasi-generasi sebelumnya, beberapa rabi menahan diri untuk tidak memberikan penahbisan kepada sampai menikah. Atau mereka akan menulis dalam penahbisan bahwa itu hanya menjadi efektif setelah siswa menikah. Ya. Jadi sama sekali tidak ada kewajiban seorang rabi menikah. Ini dicatat ya. Di dalam imam besar juga mengatakan ya. Imam besar dan Khazan. Ya, kontroversia Ronki 1833. Dan referensinya adalah ini. Kita lihat di Cinuh Mitzvah 1, Cinuh Aruh Yoreh Deah 270 ayat 1. Semua ada datanya. Tapi si Kaing Nama ketika dia berkata bahwa rabi wajib menikah, sama sekali dia tidak pernah memberikan data menikah. Kan tidak ada ya. Jadi jelas. Satu lagi, fakta penipu ini kita bongkar. Pak Lidara, ada RS gak? RS. ada. Di backstage ada yang kepanasan itu. Oh iya. Kasihan. Siapa? Iya. One way. Oh, one way naik. Ya, ntar habis ini setelah saya ngomong one way kau naik, bela nabimu, bela ustadmu.
Kenapa? Nggak usah, Pak. Pak Lidara, Nggak usah, ada Pak. kabar baik ini Pak Lidara dari Ya. Yohan. Ada kabar baik ya teman-teman, ya ada kabar baik dari Yohanes mengatakan babi itu halal. Babi itu halal, yang penting yang motong Pak Bom Bom katanya. Baru halal. Iya. Luar biasa Pak dia ya. Lidara. Baik. Pak Lidara. Tipu-tipunya Ya. juga ya. Ya. Pak Lidara. Kenapa? Ya, kalau mau naik kan ini kan bahasanya tentang urut-urutan ya, tentang adat Yahudi, pengajaran Yahudi. Iya, nggak kemudian sampai bahasa- otaknya One Way. Oh, nggak sampai bahasa otak. Ibrani, ya. Nggak sampai. Makanya kalau dia mau masuk ke sini kan syaratnya dia harus menguasai itu dulu. Iya, betul. Ya. Cuma Pak dia masuk kan nanti kan bikin ribut lagi. Ya, menjadi magang ya. Oke. Ya, sebagai Kita lihat dia bicara kupah. Apa itu kupah? Ya, dia bicara ini, dengar. Enggak lah, lu Ustadz evangelisme suka bawa-bawa under, kalau saya dimaki-maki orang lagi. Ya, jadi dari Beit Midrash, Aliyah Regalim, Rabbi Vetalmidin masuk untuk persiapan kupah. Karena Rabbi nggak bisa jadi Rabbi kalau dia nggak kupah. Dia kupah. Nah nanti setelah kupah itu berjalanlah waktu sampai. Jadi dia nggak bisa jadi rabi kalau nggak kupah, yaitu menikah. Kita lihat apakah segampang itu menikah seperti bacot si Kain nama ini. Bagaimana bahwa seseorang melakukan kupah, ya, agar dia bisa. Kupah apa artinya Pak Lidara? Artinya Kupah apa, itu menikah, tahapan pernikahan Yahudi. Makanya berarti kita lihat. Arti kata kapah itu kupah ya? Pertunangan Pak, kupah itu. Ya, kupah itu tunangan. Ya, menikahlah dalam. Kita lihat apa itu kupah. Hore, enak ini kalau bahas. Kita lihat pernikahan Yahudi. Apakah segampang yang dibacotkan oleh sang Kainama ini tentang kupah? Dan kemudian Yesus yang dia katakan lagi bar mitzvah, kemudian melakukan kupah atau pernikahan atau pertunangan tanpa ada yang menyaksikan, alias diem-diem. Ya, kita baca. Ini ya, kita lihat. Pernikahan Yahudi. Pernikahan Yahudi adalah pernikahan menurut hukum dan tradisi Yahudi. Meskipun tata caranya bervariasi. Ciri-ciri umum upacara pernikahan Yahudi mencakup penandatangan ketubah. Pertama harus bikin ketubah. Makanya si Kain nama ini tidak paham. Dia cuman taunya kupah. Kupah itu hanya salah satu, yaitu rungkup nikah. Kupah itu, pemasangan kupah itu seperti gambar ini. Jadi ada tudung yang nanti mempelai, kedua mempelai berada di bawah itu, di bawah kupah namanya. Jadi otak dia juga yang sebesar tikus tidak paham kupah itu apa. Dipikir kupah itu ya menikah. Padahal kupah itu adalah satu seperti tenda ya. Kalau kita perkawinan ada tenda, jadi kita bisa duduk di bawahnya, itu kupah namanya. Oke. Meskipun tata caranya, pertama harus menandatangani ketubah, yaitu surat, kalau di sini namanya akad nikah, yang ditandatangani oleh rabi dan dua orang saksi, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki.
ya, akad oleh 2 orang saksi. Pemasangan kupah rungkup nikah, ya. Kupah itu seperti gambar ini, ya. Jadi kayak ada tiang 4, terus di atasnya ada kain untuk tudung, untuk melindungi, ya. Itu namanya kupah. Penyerahan cincin mempelai pria kepada wanita di bawah kupah, dan pemecahan gelas. Ada gelas khusus atau cawan khusus untuk dipecahkan oleh kedua mempelai. Kalau di Jawa pecahkan telur. Masing-masing tradisi mempunyai. Ini contoh daripada ketubah. Akad nikah, surat akad nikah. Kemudian pernikahan Yahudi dibagi menjadi 2 tahap. Kidusin, pengudusan atau peresmian, atau erosin, pertunangan, dan nisuin, pernikahan itu sendiri. Pada tahap pertama, mempelai wanita dinyatakan terlarang bagi pria. Semua pria dipingit, dan dengan demikian mengakhiri masa berlaku surat cerai jika dia sudah pernah menikah, jika mempelai wanita memilikinya. Pada tahap berikutnya, kedua mempelai dibenarkan untuk mulai hidup bersama-sama. Upacara untuk tahap nisuin dikenal sebagai kupah. Sekarang ini erosin atau kidusin dianggap sah bila mana mempelai pria menyerahkan sebentuk cincin atau barang berharga lainnya kepada mempelai wanita sebagai tanda niat untuk menikahinya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Penandatanganan akad nikah yang tadi namanya ketubah dalam versi bahasa Aram dan Ibrani. Rungkup nikah yang disebut kupah. Upacara adat pernikahan Yahudi dilaksanakan di bawah sebuah kupah atau rungkup nikah yang melambangkan rumah baru yang dibangun kedua mempelai saat menjadi suami istri. Kemudian ada kerudung pengantin. Sebelum upacara pernikahan, umat Yahudi Askenazi memiliki kebiasaan menyelubungi wajah mempelai wanita sebagian dengan kerudung sambil membacakan doa khusus baginya yang diambil dari kata-kata yang diucapkan kepada Ribka dalam kitab Kejadian 24 ayat 60. Adat pengkerudungan ini dikenal dalam nama bahasa Yiddish sebagai badeken. Ada macam-macam makna yang dikaitkan pada kerudung ini, ya. Kemudian para Unterfeirer di banyak komunitas Yahudi, mempelai pria dituntun di bawah kupah oleh bapaknya dan bapak mertuanya, sementara mempelai wanita dituntun oleh ibunya dan ibu mertuanya. Umat Yahudi Askenazi menyebut para pendamping ini sebagai Unterfeirer. Kemudian upacara mengitari mempelai pria. Penyerahan cincin pertunangan. Kemudian 7 berkat Seva Brachot atau 7 berkat didasarkan oleh Hazan atau Rabi atau salah satu tetamu yang ditunjuk langsung. Upacara pemecahan gelas. Yichud, kata Ibrani untuk kebersamaan, mengacu pada adat Askenazi untuk meninggalkan kedua mempelai berduaan selama 10 sampai 20 menit usai upacara pernikahan. Pengantin kemudian undur diri ke dalam sebuah ruang pribadi disebut Yichud. Ya. Kemudian tari-tarian khusus, harus ada pesta tari-tarian khusus di dalam satu pernikahan. Disebut Krenzel, Mizinske, Horah, menggembirakan hati mempelai wanita, dan Misvah Tans.
Kemudian ada namanya Birkat Hamazon atau Seva Brachot yang diberikan oleh Rabi. Ya, jadi itu tahapan-tahapannya. Dan pasti jika seseorang menikah, ini namanya kupah yang putih ini. Ya. Jadi jika seseorang termasuk Yesus, jika memang benar dia menikah, pasti banyak orang yang menyaksikan. Kemudian pasti ada orang yang menulis kisah tentang Yesus menikah. Tidak mungkin dari sebegini banyak manusia yang ada, tidak ada yang menulis atau tidak ada yang menceritakan Yesus menikah. Tapi faktanya sampai sekarang tidak ada satupun tulisan yang benar menyatakan Yesus menikah, bahkan sampai kiamat. Karena Yesus Tuhan tidak punya nafsu birahi seperti seorang maniak yang nafsu birahinya berlebihan dengan memboyong 13 perempuan untuk dijadikan istrinya. Itulah sang maniak seks. 22. Kalau ada yang 22, ada yang 60, ada 22 Pak, kalau yang tercatat itu udah mentality disorder itu Pak. Mboh lah pokoknya. Jadi Yesus Tuhan tidak punya nafsu birahi sama sekali. Bukan seperti manusia biasa yang bisa menyikat perempuan satu malam 13 orang dengan kekuatan yang melebihi 30 ekor kuda. Yesus bukan seperti itu, ya. Jadi Kain Nama, ya, berhentilah dengan penipuanmu. Penipuanmu sudah tertangkap basah, ya. Jadi kupah saja otakmu tidak sampai. Makanya kau Kain Nama tidak level sama saya, jauh di bawah saya. Mungkin anak TK bisa berdiskusi atau berdebat denganmu Kain Nama, ya. Kalau saya jelas jauh di atas langit, di atas levelmu Kain Nama, yang hanya bisa menipu dan menipu daya, ya. Kupah itu bukan pernikahan, kupah itu tahap daripada pernikahan, bukan pernikahan itu sendiri, ya. Kain Nama jelas, ya, pernikahan Yahudi itu ada dan itu ada tahapannya. Oke, silakan. Boleh sedikit tambahan? Silakan. Terima kasih Pak Bidara. Mengapa para murid dan dalam Injil tidak mempersoalkan ini? Sebenarnya ada suaranya kecil, Abi. Besarin dikit bisa, Pak Abi? Oh ya, sebentar. Ya. Ada satu hal lagi yang perlu mungkin perlu kita telaah. Usia 20 dan 30 kemana Yesus itu? Saya sedikit mempelajari. Sebenarnya kalau dilihat dari tinjauan antropologi budaya Yahudi, sebenarnya ada satu lagi dalam Talmud tertulis bahwa kita harus tahu bahwa pada masa itu ada dua institusi sekolah yang dikuasai, dipegang oleh Ben Hillel dan Ben Shammai. Itu dua universitas besar
yang ada di Yerusalem pada saat itu, di mana di situ keluarlah rabi-rabi besar dan dipegang oleh ulama-ulama besar orang Yahudi. Nah, Yesus, bagaimana dia bisa sampai dipanggil rabi? Dia harus mengikuti magang pada usia 20 sampai 25 tahun yang ada di dalam, tertulis di dalam aturan itu dalam Talmud nomor 24A yang ditulis oleh William David, ya. Itu Talmud Kulin nomor 24A. Itu tertulis aturan itu pada umur 25 tahun dia harus magang, seseorang harus magang, yaitu bekerja di Bait Allah dan diawasi oleh rabi. Dan pada umur 30 baru dia dilantik, boleh dia dipanggil menjadi rabi. Dan kalau dia menjadi rabi, dia boleh membuat fatwa. Jadi pada waktu itu seseorang tidak bisa membuat fatwa kalau dia tidak lulus pada pendidikan yang maksimal yang dikuasai oleh institusi pada masa itu. Nah, pada umur 30, dan kita bisa lihat contoh, ya, ketika Yesus pada waktu di dalam Lukas terlihat, bisa dibaca Lukas 4 ayat 20, di mana Yesus menunjukkan pentahbisannya. Ini yang mungkin tidak diperhatikan. Coba dibaca dari mulai 17 ayat 16 ya. Disinilah puncaknya. Dia membuktikan sebagai rabi besar. Saya membacakan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Jadi dia sudah biasa masuk hari Sabat. Karena memang dia magang di situ. Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Dan dia membaca satu ayat yang sangat luar biasa, yang tidak pernah berani mungkin orang rabi Yahudi yang baru membacakan ini. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibuka ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Ini dia presentasi. Siapakah orang itu? Itulah dia sendiri. Coba perhatikan ayat 20. Tolong ada dibacakan. Ini satu hal yang menarik. Ada satu saudara bisa bacakan ayat 20? Lukas 4 ayat 20. Atau saya bacakan ya. Lukas berapa? 4 ayat 20. Coba perhatikan. Ayat 20. Coba saya buka dulu ya. Ya, Lukas 4 ayat 20. Ini menarik sekali. Oke. Mantap. Langsung saya bacakan nggak apa-apa Pak Leader? Ya, boleh. Ya nggak apa-apa, biar semua juga lihat. Ya, sekalian nggak apa-apa Ya, dibaca, ditulis, silakan. di-share, coba di-share. Ya, silakan. 20 ini. Ya. Silakan dibuka dulu. Iya. Ya, Lukas. Kemudian dia menutup kitab itu dan memberikan kepada pejabat. Ya. Lalu ia duduk, mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya, lalu ia mulai mengajar mereka. Pada hari ini, nas yang waktu kamu dengar. Nah, mereka terkaget-kaget. Dia berikan kepada pejabat.
Tidak ada seorang yang bisa duduk di dalam ulama besar Yahudi diakui. Yang kedua, bahwa dia telah sah sebagai rabi, sebagai profesor yang boleh menyatakan fatwa. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Jadi para murid cukup menulis ini dan semua orang langsung tahu siapa itu Yesus. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Itu bukannya ecek-ecek. Pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi," kami tahu. Rabi ini adalah panggilan terhormat. Kalau dia seorang pemimpin berkata rabi, itu dia berkata kepada kawan seangkatan, sekolega. Karena tidak mungkin dia akan berkata rabi kepada seseorang yang tidak jelas. Ini membuktikan bahwa Yesus lulus dengan sangat luar biasa. Oleh sebab itu dia adalah seorang yang bisa, yang disebutnya di dalam Talmud itu adalah seorang yang akan menjalankan la'amot talmidin harbe. Itu adalah membangun murid. Oleh sebab itu ketika dia ini belum memilih murid nih, sampai Lukas pasal 4 sudah lihat dia belum memilih murid. Itu dia setelah dibaptis, dia pergi mengajar sebagaimana biasa yang dia lakukan di bait suci, di sinagog. Tetapi saat itu adalah hari puncak, di mana dia mempresentasi siapa dirinya. Dan disitulah dia mulai dikenal dan tidak diragukan lagi. Oleh sebab itu ketika dia memilih murid, dia cukup berkata, "Ikutlah aku." Dan kemudian mereka melepaskan jala ikut karena tahu yang mengajak itu rabi besar. Dan orang Yahudi mengerti. Karena itu memang adalah budaya mereka saat itu. Nah, jadi dengan hal ini, dia bisa berkata, contoh ketika dia berkata di dalam Matius pasal 5, ini adalah bukti di mana orang Farisi tidak mampu menyangkal dia. Dia berkata begini, ya, "Kamu telah mendengar firman yang diberikan di firman kepada nenek moyang, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Ini adalah fatwa. Fatwa yang hanya boleh diucapkan adalah seorang rabi yang lulus dan disahkan. Sehingga tidak ada penentangan dari orang-orang ahli Taurat lainnya. Dan ketika dia berkata, siapa yang paling berdosa, dia yang menghukum. Tidak ada orang yang berani. Kamu siapa? Tidak ada. Karena mereka tahu kedudukan Yesus adalah sah di mata hukum. Dia mampu berbuat. Dan dialah mampu berkata, tidak ada yang menghukum engkau? Tidak. Aku pun tidak menghukum engkau. Dan itu sudah hukum. Ya. Dan kalau dia sudah berkata begitu, tidak ada seorang pun yang berani menghukum, karena dia adalah seorang yang sah di mata masyarakat. Jadi dia adalah seorang rabi yang betul-betul rabi. Kenapa dia mau berbuat begitu? Karena dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Dia puncak, dia pegang. Sampai pada puncak akademisi pun dia pegang. Untuk apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Luar biasa. Yesus itu berbuat maksimal untuk kita. Itu orang-orang nggak ngerti. Nah, mereka cuma cari apa? Orang Yahudi semua menghormati Yesus. Ketika menangkap pun mencari celah bagaimana tidak ketahuan orang banyak.
Karena dia adalah seorang sah di mata hukum, seorang ulama besar yang diakui di dalam dunia akademisi, yang tidak dapat ditangkap begitu saja. Dan Yesus lakukan itu demi perjuangannya untuk saudara dan saya. Iya, udah aktif. Bayangkan, luar biasa. Mereka hanya menghina. Tapi apa yang Yesus buat, dia lakukan secara standar hukum yang paling tinggi. Dia ambil, sehingga dia mampu memberikan hukum yang baru. Aku memberikan hukum yang baru kepada. Itu hanya ulama besar, dan itu tidak ditentang oleh ulama lain. Tidak ada yang menentang ulama lain karena dia punya hak untuk berbuat itu. Itulah yang Yesus lakukan buat kita. Dan itulah yang dicatat oleh murid-murid. Inilah hukum yang baru aku berikan padamu. Hukum Taurat bilang begini, tapi aku berikan hukum yang baru. Dia punya hak itu. Tidak ada yang bisa menentang itu. Hanya kesalahannya ketika dia mengaku salah, maka dia berhak. Lainnya tidak ada yang bisa menangkap. Jadi saudara, betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa luar biasa. Saya kalau mau cerita ini saya menangis. Yesus luar biasa. Sungguh luar biasa. Jadi betapa hebat Tuhan kita. Dia raih semua untuk luar biasa, Abi, luar biasa. Abi luar biasa. Amin, amin. Tuhan berkati. Haleluya, luar biasa. Oh, ya, haleluya, dahsyat. Itulah Yesus Tuhan kita. Luar biasa. Amin. Yang adalah Tuhan yang benar, bukan Tuhan-Tuhanan. Tuhan. Tuhan Yesus. Dia mencapai sekolah dengan tingkat tertinggi. Amin. Luar biasa. Bahkan Nikodemus pun sampai minta pendapat dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya. Ya. Dan dia memanggil Rabi itu hanya dia pemimpin tertinggi agama Yahudi. Dia menghormati sekali. Kita juga memang jabatan dia luar biasa ini. Ya. Kita juga baca, kita bisa baca ya, kita baca sama-sama bagaimana Nikodemus. Nikodemus ini seorang rabi besar, orang Farisi. Ya. Bagaimana dia sampai demikian ramahnya menyapa koleganya, yaitu Rabi Yeshua HaMasiah. Kita lihat di Yohanes 19 ayat 30. Ya, bagaimana Yesus sebagai seorang rabi, ya, rabi yang sangat dihormati, bahwa dia demikian dihargai terutama oleh Nikodemus. Kita baca. Aslinya Nikodemus Ben Gurion. Iya, Nikodemus Ben Gurion.